Hello everybody, good morning. Welcome into my class. It's an English class with me, Bu Eris. How are you today? I hope you will happy and keep smiling. Before let's start our lesson, let's pray together. Amin. Okay, we still listen about chapter 4. Kita tetap belajar di chapter 4 ya. Silakan ambil buku paket kalian bahasa Inggris dan dibuka halaman 70. Ini sama dengan buku paket yang kalian pegang di revisi 2016. Nah, sekarang kita akan membaca perintahnya dulu yang atas ya. We will tell the names of the things in the living room. Kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruang tamu, their numbers and their locations, jumlah dan tata letaknya. Here are what we will do. Di sini apa yang akan kita lakukan? First, yang pertama, we will listen to our teacher say the names of things in the living room. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di ruang tamu. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata setelah guru membaca satu per satu. We will say the words loudly. Kita akan mengucapkan kata dengan lantang, clearly, jelas, and correctly, dan benar. Mari kita baca bersama-sama. Two bags. Two beds. Some pictures. Some pictures. A pair of curtains. A pair of curtains. Many books. Many books. A lamp. A lamp. A television. A television. A bookcase. A bookcase. A telephone. A telephone. A sofa. A sofa. A carpet. A carpet. A table. A table. Oke, setelah kita baca bersama-sama, kita cari dulu artinya ya. Two bags. Di sini ada dua buah tas benda ya. Dua buah tas yang di belakangnya disertai dengan huruf S, yaitu artinya jamak. Jadi, karena bendanya ada dua, maka artinya jamak disertai dengan huruf S. Seperti tugas yang kemarin, kita sudah mengerjakan jamak dan tunggal. Di sini some pictures, karena ada beberapa gambar, 1, 2, 3, dan juga ini, maka picture kita tambahkan dengan huruf S atau ES. Itu yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS. Nah, sedangkan di sini kita akan belajar sebuah artikel penggunaan dan penggunaan kata en. Next, kita lihat di gambar selanjutnya halaman 73. Coba dibuka di halaman 73. Oke, kelewatan ya. Kita baca dulu perintahnya. We will tell the names of the things in the kitchen and their locations. Sama seperti yang tadi, kita akan menyebutkan nama-nama benda yang ada di area dapur dan tata letaknya. Nah, seperti yang di atas, kita membaca, saya membaca dulu, kemudian kalian yang menirukan. Oke, are you ready? Kita baca bersama-sama. A sink. A sink. A frying pan. A frying pan. A stove. A stove. A pen. A pen. An oven. An oven. A cabinet. A cabinet. A refrigerator. A refrigerator. Oke.
Di sini sudah terlihat jelas ini adalah artikel an, sedangkan yang ini adalah artikel a. Apa perbedaannya? Maka kita akan pelajari perbedaannya. Penggunaan artikel a dan artikel an. Examples. Di sini ada tadi saya menyebutkan a pen. Bukan pen, P-E-N, but bacanya pen. A pen, agak panjang. Maka itu sekilas kita mendengarnya sama, tapi memiliki arti yang beda. Kalau a pen, maka sebuah pulpen atau pena. Kalau a pen, itu artinya sebuah panci. Di bawahnya, an umbrella. Ini adalah sebuah payung. Di sini dibedakan menjadi dua fungsi. A used to. A digunakan untuk mengucapkan atau menuliskan kata benda yang berawalan huruf konsonan. Jadi, jika ada huruf konsonan, kita bisa menggunakan artikel artikel a. Sedangkan artikel an used to kita gunakan untuk kata benda yang berawalan huruf vowel atau huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia huruf vokal yaitu a, i, u, dan o. In English is a, i, u, and o. E itu a, i, u, e, I, and O. Begitu ya. Tetap hurufnya A, I, U, E, O. Nah, di sini sudah ada gambarnya sebuah apel ya. An apple. Maka kalau apel ini kita menggunakan apa? E atau an. Maka kita menggunakan an. Kita tengahkan dulu ya, dikasih jarak dulu biar ada bedanya. An apple, sebuah apel. Maka ini menggunakan kata an. Sedangkan di sini itu sudah ada gambarnya penghapus. Apa dalam bahasa Inggris penghapus itu? Eraser. Nah, kira-kira apa ya di sini artikelnya? Karena ini eraser pengucapannya, maka di sini menggunakan kata e. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi a pen karena diawali oleh pen p, nah maka kita menggunakan huruf atau artikel e. Kalau an umbrella, maka kita menggunakan artikel an. Bisa dipahami ya perbedaannya. Apple diawali oleh huruf apple, kita bacanya apple, maka kita harus menggunakan an. Kemudian eraser, maka di sini kita menggunakan artikel e. Lalu tugasnya yang pertama, kalian bisa mengelompokkan kata benda yang berawalan konsonan atau berawalan vokal, disertai dengan artikel yang bisa digabungkan. Misalnya di sini, a user. Benarkah ini kita menggunakan e? Padahal kan bacanya itu penulisannya user loh, Bu. Bacanya juga user loh, Bu. Bener enggak kita menggunakan e? Kata ini bener, meskipun tulisannya user, bacanya user. Seharusnya kan pakai seharusnya kan pakai en. Oke, pengecualian untuk kata ini kita bisa menggunakan e. Kenapa kok kita menggunakan e? Karena a user itu sama dengan pembacaannya adalah user. Nah, karena ini y, maka kita menggunakan e.
Oke, bisa dimengerti? Kalau ini an umbrella, kita bacanya menulisnya atau saya tuliskan sesuai dengan bacaannya aja ya. Umbrella. Nah, karena di sini diawali oleh huruf A atau huruf vokal, maka di sini bisa menggunakan kata an. Adakah contohnya lagi? Oke, contohnya lagi. Sorry, blok ya. Kalau kita cari contohnya lagi, bisa menggunakan artikel e. Kita tulis artikelnya dulu, e. Kata benda apa yang bisa menggunakan artikel e? Kita cari selain panci. Oke. I have dictionary, I have vocabulary globe. Bola dunia ya. Globe. Karena diawali oleh huruf G dan kita juga bacanya globe. Globe, maka menggunakan artikel e. Setelah itu silahkan kalian cari kira-kira di sini artikel en apa yang bisa digunakan oleh kata benda yang berawalan dengan huruf vokal. Setelah kalian mengelompokkan ini 1 sampai dengan 10, ya ini silahkan diteruskan, dilanjutkan. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kalian agar lebih memahami bikin kalimat a user working it. Kemudian yang kedua, I need an umbrella, dari kata yang nomor 1 tadi ya. Saya membutuhkan sebuah payung. Nah, ini contohnya dalam kalimat. Oke, next. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi di nomor 2. Di nomor 2 ini sebuah globe atau sebuah bola dunia. Kira-kira di sini kalimatnya apa ya? Kalian silakan bikin kalimat. Ini dari yang pertama. Dari yang pertama artikel e. Kemudian di sini juga kalian bisa bikin kalimat. Yang kedua menggunakan artikel en. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 10. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita kembali lagi ke buku paketnya. Setelah kalian mengerjakan artikel e dan en, sudah menyebutkan kata bendanya ya. Next kita geser ke atas di halaman 71. Nah, nih halaman 71. Ini diminta there are many things in the living room. Di sana banyak benda-benda yang ada di ruang tamu. Jadi beberapa benda yang ada di ruang tamu itu apa saja? Yang tadi digambarkan sudah disebutkan. There is a big window. Ada sebuah jendela besar. Kita lihat mana jendelanya. Oke, this is a window. Ini adalah jendelanya. Next, number 2. Kita lihat di sebelahnya window ada picture ini, ada picture ini. Ini bedanya adalah ini gambar kecil dan ini gambar yang besar. Apa itu di nomor 2? Next to the window there is one big picture. Oke, benar tadi ya. Nah, di sini saya ingin kalian melihat contoh ini. Berdasarkan contoh yang ini, kalian gambar ruang tamu kalian itu ada benda apa saja di sana. Jadi tidak berpacu pada ini ya. Ngerjakannya tidak sama. Maksudnya tidak melihat dari halaman 70, akan tetapi gambarnya itu kalian bisa mencontoh di halaman 70 dengan menggambar ruang tamu kalian sendiri. Jadi di ruang tamu kalian itu ada benda apa saja selain meja dan kursi. Kemudian setelah kalian menggambar ruang tamu kalian, silahkan di bawah ini seperti yang contohnya there are many things in the living room, itu juga kalian sebutkan. Kemudian nomor 1, benda-benda yang ada di ruang tamu kalian tadi disusun seperti ini, seperti halaman 70
ya, 72 apa 71? Oh, 71. Seperti di halaman 71 ini. Bisa dipahami? Jika tidak bisa dipahami, saya buatkan coretan seperti contohnya. Nah, ini adalah gambar ruang tamu kalian. Ruang tamu atau yang kita sebut sebagai living room. Setelah ini kamu gambar ya, kemudian kamu sebutkan there are many things in my living room, di ruang tamu saya. Nah, jadi benda-benda apa saja yang ada di ruang tamu kalian? Misalnya number 1, kita lihat contoh yang ada di buku paket tadi. There is a big window. Kalau kalian tidak punya big window, maka sebutkan sofa misalnya. There is a big sofa. Kalau sofa pasti besar kan, tidak ada. Mungkin kalau sofanya kecil-kecil bisa juga dideskripsikan. Nah, setelah sofa, di depan sofa kalian itu misalnya ada meja. In front of, di depan itu adalah in front of. In front of sofa. In front of sofa. Sorry, ngetiknya agak belepotan ya, karena tangan satunya pegang mic. In front of a sofa, there is a table. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sampingnya meja. Jika kalian punya lampu hias, maka bisa dituliskan next to the table atau di belakangnya. Di belakangnya itu apa? Behind, apa misalnya sofa, behind a sofa. Nah, itu di belakang seperti itu. Bisa dipahami tugasnya. Jika memang benar-benar belum mengerti, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp ke nomor saya ya. Kalau nggak punya nomornya, bisa ditanyakan ke wali kelasnya. Saya sebutkan di sini nomornya Bu Eris berapa? 081 515 434 322. Oke. Jika kalian tidak mengerti, silahkan bertanya dulu kepada orang-orang terdekat seperti kakak, ayah, bunda, atau siapapun yang ada di rumah ya. Kemudian jika masih juga belum dimengerti bagaimana mengerjakannya, oke, you can send message by WhatsApp ke nomor saya yang sudah saya sebutkan tadi. Saya harap bisa dimengerti dan paling lambat mengumpulkannya 2 hari setelah jadwal. Jadi jadwalnya hari apa, Nak? Hari Kamis ya. Hari Kamis, Jumat, paling lambat kalian mengumpulkan hari Sabtu. Kenapa begitu? Karena agar menghindari penginputan nilai yang terlewat. Jadi kalau sudah lewat batas waktunya, itu biasanya kan Bu Eris sudah nggak buka laptop. Jadi kalau mau bikin materi, buka laptop gitu ya. Sedangkan input nilainya langsung ke laptop. Paling lambat kalian bisa mengerjakan 2 hari setelah jadwal. Diusahakan ya. Okay, thank you for your listen today. Thank you for your participation. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipahami, bisa dimengerti. Juga tidak dilupakan, saya harap. Juga semoga tetap semangat meskipun pandemi kita tidak bertatap muka. Saya tidak pernah mengetahui kalian satu persatu. Kalian juga tidak pernah tahu saya langsung bagaimana di kelas juga. Oke, dari media ini saya thank you very much. So see you next week.